Nggak apa-apa sehari 1 jam, yang penting konsisten. Konsistensi is the key. And then cari hal yang membuat kalian senang belajar bahasa Inggrisnya. Misalnya kalau dulu saya tuh suka nonton. Uh, Kamu punya diary atau bikin jurnal setiap hari? Biasanya kalau nyatat-nyatat tuh di Google Notes ya. Google Notes, Iya. right? Itu tuh coba ubah pakai bahasa Inggris gitu, biar kamu terbiasa gitu. Jadi intinya adalah kalau tipsnya belajar IELTS tuh konsisten, sama jangan dibuat stres. Jadi dibawa happy aja gitu. Terus Mem, mau tanya-tanya nih Mem tentang pengalaman kuliah Mem di sana. Oke. Gimana sih rasanya bisa dapat beasiswa dan kuliah di luar negeri? Kayak bagaimana rasanya? Iya. Awal-awal tuh kayak nggak percaya. Jadi cerita dikit. Jadi di hari pengumuman seleksi, saya tuh salah mengartikan. Tulisannya tuh kan, jadi kalau kita lolos ke seleksi wawancara kan saat itu terakhir. Iya. Wawancara on the spot writing sama FGD. Jadi ada beberapa tahapan. Jadi tuh ketika pengumuman hasil, saya tuh salah membaca. Saya pikir tuh saya tidak lulus. Jadi kayak udahlah nggak lulus gitu. Udah nangis kan. Terus teman saya yang baca, ini lulus kok gitu. Kayak jadi abis itu tuh kayak ya bagaimana rasanya, happy, tidak percaya gitu. Kayak oh lulus ya berarti, seperti itu. Kemudian pas sudah sampai di sana, jadi teman-teman, ketika kalian kuliah keluar itu ada beberapa fase. Fase pertama tuh namanya honeymoon phase. Fase bulan madu. Jadi kalian lagi happy-happynya karena maksudnya itu kan it was a country that I always dream of gitu kan. Kayak happy. Tapi lama-lama tuh kalian akan merasa oh ternyata kuliah di luar tuh tidak semudah, tidak seindah yang ada di sosial media ya, yang diperlihatkan gitu loh. Jadi kadang tuh pas posting ke Instagram happy, orang melihatnya kita happy padahal tuh kayak pas posting lagi ngerjain tugas, lagi nangis, lagi kangen keluarga gitu. Jadi kayaknya tuh di 2 bulan pertama happy. Ketika udah masuk ke exam week, nah itu mulai stres, mulai kayak ada di satu titik tuh saya kayak questioning my life choice gitu, kayak saya tuh kenapa ya saya mau kuliah lagi ya gitu, kenapa nggak kawin aja. Kenapa sih harus keluar negeri gitu, kayak setiap kali telepon mama tuh kayak nangis gitu, kayak nggak mau pulang gitu. Tapi setelah itu berlalu dan kita sudah bisa beradaptasi, nah di situ tuh kayaknya kita tuh kenal sama diri kita sendiri gitu. Oh artinya tuh tipe belajar saya tuh seperti ini. Saya gagal di awal misalnya karena saya tuh gimana ya, kita tentu saja tidak bisa mengingkari bahwa kualitas pendidikan kita sama mereka tuh beda gapnya. Jadi saya S1-nya di Indo, tiba-tiba saya S2-nya di luar gitu kan. Ada beberapa hal tuh yang saya tidak familiar gitu, bahwa kalau di luar tuh kita nggak bisa kayak disuap terus apa-apa, kita tuh harus cari sendiri gitu, harus independen, bahwa oh ternyata tuh mereka akan mendukung kita, tapi kita yang harus mencari cara biar kita tuh bisa menyelesaikan pekerjaan kita itu gitu dengan baik. Dan ekspektasi mereka, standar mereka tuh tinggi sekali gitu. Sesuatu yang kamu kerjakan, misalnya kayak tugas, menurut kamu ini kayaknya udah tugas terbagus yang kamu kerjakan sepanjang sejarah hidup kamu misalnya kan. Tapi bagi mereka oh this is fine. Kayak kata fine tuh kayak oh ini lumayan. Jadi lumayan tuh artinya saya masih kurang gitu. Jadi apa ya? Senang, tapi ya kalian harus tahu bahwa di balik senang itu tuh kayak ada hari-hari malam-malam di mana tuh kalian sujud kalian jadi lama, renungan kalian jadi lama, terus kalian ada malam-malam yang kalian tidak akan bisa tidur gitu ya, ada pengorbanan lah istilahnya. Tapi kalau kalian pikir bahwa misalnya kalau bagi yang muslim misalnya, kita percaya kalau salah satu bentuk syahid itu kalau kita
menuntut ilmu. Jadi itu tuh yang keep us motivated gitu loh. Sama ya juga karena ini kalau saya gagal saya mesti balikin duit berapa ratus juta. Jadi kayak oke, saya harus selesai gitu, harus selesai kuliahnya gitu. Oke. Terus mau nanya nih kenapa sih milih negara tadi? Negara Inggris sebagai untuk melanjutkan S2 tadi. Saat itu pertama ada beberapa negara yang saya tidak mau berada di sana saat itu. Karena ada kayak situasi yang tidak menyenangkan di tahun-tahun tersebut. Ya kayak ada beberapa negara kayaknya nggak usah kesini deh gitu. Jadi saat itu pilihan saya tuh antara kalau tidak Eropa, ya Australia seperti itu. Cuman, nah teman-teman lihat lagi di list universitasnya atau di ranking universitasnya. Waktu itu di jurusan atau di program studi yang saya mau daftar itu, beberapa kampus di Inggris itu masuk gitu, rankingnya lumayan tinggi. Jadi faktor utamanya karena berdasarkan kualitas dari universitasnya atau kesesuaian antara program studi yang mau kita tuju sama universitas tersebut gitu. Jadi kenapa memutuskan Inggris? Ya pertama karena kualitas universitasnya. Kedua dia lebih cepat kan sebenarnya. Kayak durasi kuliahnya itu lebih cepat, sekitaran setahun lebih gitu. Kalau yang Australia tadi itu biasanya berapa? Australia tuh rata-rata, maksudnya tidak semuanya, tapi rata-rata teman saya yang kuliah di Aussie itu sekitaran 2 tahun gitu. Jadi kalau di Inggris tuh lebih cepat karena dia padat. Jadi padat sekali gitu. Jadi jarak antara terms mereka itu dekat gitu. Dan liburnya juga nggak terlalu panjang gitu. Karena dipotong libur kali ya mungkin jadi cepat gitu. Karena memotong libur tadi. Jadi sebenarnya lebih panjang. Cuman tuh kayak ketika di jalan itu kayak mikir kenapa kemarin gak ke Australia aja. Biar gak dikejar-kejar gitu kan. Tapi ya udahlah gitu. Udah rezeki gitu ya. Gitu. Terus tadi kan kuliahnya kan di King's College ya. Terus itu carinya sendiri gitu ya? Mendaftarnya? Iya, mendaftarnya. Iya, sendiri. Baru cari beasiswa LPDP gitu. Oh, gini. Jadi sebelum saya daftar LPDP, saya mendaftarnya bukan di King's College. Tadi kan saya bilang saya 2 kali ikut IELTS kan. Itu waktu itu saya mendaftarnya di University of Lancaster. Lancaster, karena saat itu tuh applied linguistik mereka nomor 1 se-Inggris. Lolos, habis itu saya daftar itu dengan pakai LOA dari Lancaster, saya daftar untuk LPDP. Lolos LPDP kan? Terus saya tes IELTS sekali lagi. Rupanya naik IELTS saya saat itu dan bisa mendaftar ke King's yang saat itu rankingnya lebih tinggi daripada Lancaster. Jadi dan alhamdulillah keterima. Jadi saya pindah universitas gitu. Gitu ceritanya. Iya. Boleh ceritain nggak gimana sih suasana belajar di sana? Hal apa yang paling berkesan? Oke. Suasana belajarnya kurang lebih sama kayak kita, misalnya kayak kalau pindah mata kuliah, kita biasanya pindah ruangan gitu. Kelasnya tidak terlalu ramai. Kayak saat itu saya kayak sekitar 18 atau 15 orang satu kelasnya. Fasilitasnya bagus tentu saja. Kemudian dosennya juga, cara mengajar mereka tuh juga asik sekali, dan itu yang saya pengen sekali coba terapkan di Indonesia gitu. Jadi mereka tuh kayak benar-benar berinteraksi sama kita gitu, kayak benar-benar mendiskusi, membuat kita menemukan biar kita tuh paham sendiri gitu. Jadi mereka tuh tidak menjelaskan panjang lebar, mereka cuma menjelaskan inti-intinya saja, terus membuat kita tuh paham konsepnya gimana dengan diskusi, dengan presentasi dan lain-lain gitu. Yang paling membuat saya berkesan adalah jadi biasanya kita mengerjakan tugas tuh suka di perpus. Jadi perpusnya tuh luas dan punya banyak komputer gitu. Ada satu mata kuliah yang saat itu tuh bagi saya tuh berat sekali. Karena tuh
tugasnya susah. Kayak kita harus menulis laporan kayak 4.500 kata. Ya, jadi tuh kayak udah sepertiganya tesis. Jadi tuh kayak susah sekali. Jadi saat itu tuh ditambah fase honeymoonnya sudah selesai kan. Jadi sudah terus kangen keluarga juga saat itu. Jadi pas sambil ngerjakan tuh sambil berlinang air mata. Terus orang di sebelah tuh pikir saya sedang kenapa gitu. Jadi tuh kayak dipikirnya tuh saya kayak kena burnout atau apa gitu. Jadi yang paling berkesan bagi saya tuh bahwa di sana tuh beda sama hal yang saya pikirkan gitu. Pikir saya tuh kita mungkin punya pemikiran kalau bule tuh yang individual, yang tidak peduli, ignoran, tapi ternyata tuh mereka tuh caring sekali gitu. Jadi masa-masa apa ya? Masa-masa nugas sebenarnya yang paling berkesan buat saya, masa-masa yang tidur rekor 4 hari nggak pulang ke kos. Wah. Iya, tidur di perpus karena nugas gitu. Jadi hal-hal yang saat itu menyakitkan kalau diingat sekarang tuh berkesan gitu. Wah, berarti di sana boleh tidur di perpus, Mem? Perpus di universitas saya saat itu buka 24 jam. Wow. Ya. Kecuali ada hari-harinya yang tidak. Cuman saya lupa kayak kalau nggak salah kayak summer tuh tidak 24 jam gitu. Jadi tuh kayak hal biasa kalau kamu menemukan mahasiswa yang kayak power nap, kayak tidur bentar 15 menit habis itu belajar lagi gitu. Nggak tenang ya tidurnya. Iya gitu. Sama kayaknya yang berkesan juga karena kampusnya tuh sangat sangat suportif sama kita yang minoritas, misalnya kayak muslim gitu, kayak ada musolanya. Kadang kalau kamu mau sholat di pojok-pojokan juga tidak akan ada yang mengganggu kamu, seperti itu. Jadi hal-hal kecil seperti itu tuh yang berkesan sebenarnya, membuat kita tuh kayak oh ya saya memang sedang di luar tapi saya merasa aman gitu berada di sini gitu. Hal-hal kecil yang buat berkesan gitu ya. Gitu. Berarti selain dosen, mahasiswa di sana juga fasilitas di sana tuh sangat welcome dan sangat suportif. Bahkan kalian tuh kalau kalian merasa mental health kalian terganggu karena misalnya kayak kalian stres, kalian depres misalnya, atau kalian merasa kalau kalian tidur kalian tuh tidak nyenyak akhir-akhir ini karena nugas, karena anxiety, karena sekolah, itu tuh kayak dikasih apa sih istilahnya? Kalian akan dikasih assistance gitu. Assistance? Iya, kayak karena kan universitas saya saat itu tuh ada rumah sakitnya juga. Jadi kalian tuh akan dikasih kayak istilahnya tuh kayak pelayanan untuk yang mental health kalian, biar kalian tuh tidak terlalu banyak pikiran. Belum lagi kayak mahasiswa S3-nya saat itu kayak rutin sekali mengadakan kayak free apa sih ya namanya ya, kayak kalian bisa walk in walk in consultation mungkin ya namanya. Jadi kalian bisa datang, terus kalian bisa melihatkan misalnya ini nih saya ada tugas. Jadi curhat-curhat gitu. Saya bingung, misalnya saya mesti gimana ya kerangkanya atau gimana ya outline-nya. Jadi kalian bisa konsultasi. Jadi kayak saat itu lagi musim-musim tesis yang paling sering dilakukan. Jadi kayak kita bisa kayak ya kita kan tentu saja punya supervisor, tapi kan kadang kita perlu kayak pandangan dari mahasiswa lain, dan mereka tuh biasanya akan kasih outline kamu, mungkin kamu bisa baca buku ini, mungkin kamu bisa lihat teori ini gitu. Jadi kayak memang susah tapi kamu tuh didukung sepenuhnya gitu di sana. Sangat-sangat lovely ya orang-orangnya gitu. Terus nih Mem, tadi tuh kan ada kerjasamanya sama rumah sakit di sana ya. Nah itu bukan kerjasama sih, mereka punya namanya University Hospital gitu. Oh, University Hospital. Iya gitu, karena mereka kan punya fakultas kedokteran. Kedokteran keperawatannya. Jadi kita punya universitas apa sih kayak hospitalnya di situ gitu. Itu kayak layanan konsultasi tadi tuh diberikan gratis kah atau? Kalau saat itu di tahun saya ya itu gratis. Jadi kayak kamu bisa datang terus bilang ke misalnya kayak kamu
saat itu tuh saya tuh kayak agak susah untuk tidur karena kepikiran, karena waktu itu tuh musim ujian kan, maksudnya musim-musim nugas gitu. Kayak saya tuh pernah gagal sekali. Saya pernah gagal sekali, maksudnya gagal tuh dari dalam artian tugas saya tuh pernah tidak sesuai ekspektasi saya gitu hasilnya, dan itu tuh membuat saya agak trauma gitu. Jadi ketika mengerjakan tugas yang lain, jadinya tuh kayak ke bawah-bawah tuh, overthinking kan jadinya, kayak ini udah bener ya, jadinya tuh kayak susah tidur, susah susah beristirahat, kayak kerjanya tuh kayak mau ngerjain tugas terus gitu kan, nggak baik ya gitu, kayak nggak bisa relax gitu. Jadi kita dapat bantuan lah istilahnya di sana gitu. Jadi mereka tuh benar-benar kayak mental health tuh sesuatu yang mereka pedulikan. Mereka pedulikan bahwa itu tuh akan sangat mempengaruhi performa kamu ketika belajar gitu. Wah, keren banget sih, peduli mental health ya di sana. Gitu. Wah, keren. Terus nih Mem, mau tanya nih. Mem, ada nggak sih kendala yang dihadapi, kayak misalnya tuh bahasa, terus sistem perkuliahan di sana? Kalau dari segi bahasa, kayaknya itu 2 minggu pertama yang saya lakukan adalah bilang, hah? Excuse me, could you repeat? Seperti itu. Kayak, oh iya, kan mereka di sana pakai British ya, Mem? Iya, itu tuh ada masanya kayak saya tuh kayak pengen bakar sertifikat IELTS saya, kayak listening saya ini tinggi, tapi kok nyampe di sana kayaknya listening saya kok jelek sekali gitu, karena mungkin aksen ya, kita nggak terbiasa gitu, kayak bowl of water, are you feeling better? Terus cepat lagi ya, kan cepat, mereka tuh ngomongnya cepat sekali, jadi tuh kayak hah? Tapi kayak sekitar 2 minggu udah mulai terbiasa gitu. Itu kayak kendala bahasanya kayaknya di situ. Sama ya, tetap nugas tuh kayak tugas pertama yang saya tulis tuh benar-benar berat sekali gitu bagi saya, kayak oh my god, ternyata ini sesusah ini ya gitu. Saya merasa kayak bahasa Inggris saya kok kayaknya jelek banget gitu, rasanya tuh di situ. Cuman habis itu kayak udah terbiasa, udah mulai confidence, udah tahu caranya. Saya mesti banyak baca, mesti sering ke perpus, sering banyak tanya, jadi udah bisa. Hambatan yang lain kalau sehari-hari kayaknya nggak ada. Ya paling hal-hal yang nggak penting, misalnya kayak saya mabokan. Awal-awal di sana kan mesti pakai public transport gitu, kayak apa sih, di Inggris kan kita punya tube namanya. Jadi itu kayak kereta api bawah tanah, itu laju banget kan. Terus duduknya tuh miring. Kayak kalau di Pontianak tuh kita punyanya oplet. Oh iya, oplet. Nah, duduknya tuh miring kayak naik oplet gitu kan. Dan itu laju, jadi saya suka mabok. Awal-awal tuh kalau dari kos saya mau ke kampus itu kan harus melewati kayak sekitar 11 stasiun. Jadi tuh setiap 11 stasiun. Iya. Wow. Jadi sekitar 35 menit gitu. Karena kan London itu pakai zonasi, teman-teman. Jadi zona 1, zona 2, zona 3 sampai zona 9. Kampus saya tuh di zona 1. Kos saya di zona 4. Nah, karena lebih murah di situ. Jadi sekitar 35 menit. Jadi karena mabok tadi awal-awal, setiap satu stasiun saya harus turun. Dalam keadaan mabok tadi tuh ya. Diam, duduk dulu, diam. Habis itu naik lagi, habis itu stasiun berikutnya keluar lagi, duduk dulu, diam. Gitu terus sampai kayak sekitaran sebulan, habis itu terbiasa. Nah, gitu. Itu kayak kalau udah tadi itu kan mabok gitu kan, naik kendaraan jadi kayak orang kampung banget gitu loh. Kayak masa mau minum Antimo gitu kan, kayak seperti itu. Capek enggak sih Mem kalau misalkan habis naik kereta tadi itu kan, terus di kampusnya tuh apakah mempengaruhi belajarnya tadi? Capek sih, cuman kayaknya kita nggak punya waktu untuk memikirkan kita tuh capek sebenarnya. Kalian tuh akan tiba-tiba dapat super power gitu. Kayak ya ini harus selesai, harus masuk kelas, harus nugas gitu. Jadi because you don't have a choice. Kamu tidak punya pilihan, jadi ya mau nggak mau harus dijalani gitu. Kalau kayak misalnya cari teman gitu, ada kendala nggak Mem? Oh, cari teman. Saat itu tuh saya termuda di kelas saya. Rata-rata tuh yang ngambil program saya itu tuh yang memang sudah punya kayak pengalaman kerja kayak lebih dari berapa tahun gitu. Jadi kayak rata-rata mereka umurnya kayak udah kayak 35-an, 40 gitu. Dan mereka tuh sangat welcome kok
gitu. Jadi kalau teman-teman menganggapnya tuh, oh nanti nggak dapat teman nggak gitu. Karena banyak juga mereka tuh welcome gitu. Jadi kayak kita tuh punya kayak rutin setiap minggunya tuh kita setiap hari Jumat itu selesai pulang kuliah terakhir itu kita suka pergi ke bar. Tapi bukan ajib-ajib. Bukan kayak bar di sana tuh kayak kita punya di universitas kita punya ada bar gitu. Tapi bukan untuk yang kayak dugem enggak. Ya mungkin ada birnya tapi maksudnya kayak teman-teman tuh tahu gitu. Saya muslim karena kita pakai identitas kan gitu kan, pakai jilbab. Jadi biasanya akan dipesanin kayak jus gitu. Kalau ada makanan yang memang non halal pun mereka tidak akan memesankan saya itu gitu. Nggak ada kendala sih teman-teman karena kalau di Inggris itu kan teman-teman punya PPI namanya kan, Persatuan Pelajar Indonesia. Maksudnya di negara lain juga ada gitu. Jadi kayak biasanya sebulan sekali kita ada ketemu. Terus kalau ada acara Indonesia itu tuh saat yang paling tepat untuk makan makanan Indonesia. Kayak bakso aja tuh rasanya tuh kayak itu makanan terenak di seluruh dunia. Kayak nemu misalnya kayak teh Indonesia tuh kayak senangnya udah bukan main gitu. Karena udah rindu banget gitu ya. Gitu. Terus Mem, boleh ceritain nggak nih Mem, gaya belajar dulu waktu semasa kuliah di sana tuh Mem gimana? Gaya belajar? Iya, gaya belajar. Saya tuh tipikal yang tidak bisa belajar di siang hari. Kalau mau belajar tuh pagi banget atau malam banget gitu. Jadi kalau siang tuh otak saya bodoh, jadi kayak mikir tuh nggak bisa gitu. Jadi tuh kalau siang jadinya saya akan mengerjakan tugas yang kira-kira saya nggak perlu terlalu banyak berpikir. Misalnya kayak cuman menyalin catatan atau apa sih namanya ngeprint, misalnya print out apa atau cari buku, itu yang saya lakukan di siang hari. Tapi kalau malam itu otak saya tuh mulai on diajak mikir itu setelah sholat isya biasanya sekitaran jam 7. Nah itu tuh biasanya saya akan belajar sampai jam 3 sampai jam 4. Iya. Terus karena di sana kan masuk kuliahnya tuh siang jam 12. Jadi tuh di sana tuh jadinya jam tidur saya tuh berubah. Jadi biasanya baru bisa tidur tuh kayak sekitaran jam 3 jam 4 subuh. Kayak habis itu kayak bangun sekitaran jam 10, siap-siap, baru kayak turun, habis itu sampai ke kampus gitu. Terus kalau mau belajar juga ada satu cara belajar yang waktu itu baru saya, maksudnya pas udah di sana baru saya temui gitu loh. Kayak sistem Pomodoro, pernah dengar? Oh iya pernah. 25 menit belajar, 5 menit istirahat gitu ya. Atau 50 menit belajar, 10 menit istirahat. Dan itu tuh ngebantu fokus sekali gitu. Jadi kayak selama kurun waktu 25 menit itu kita benar-benar nggak megang HP, nggak mikirin apa-apa gitu. Sama apa lagi ya? Kayaknya kita harus kenal juga kayak kita tuh tipe pembelajar yang seperti apa sih? Apakah visual, auditori, atau tipikal belajar orang yang kalau belajar harus duduk di meja atau dia harus kemana-mana gitu. Kalau saya kayaknya mau sistemnya tuh kayak saya belajar ini terus harus saya tulis gitu. Jadi kalau sesuatu yang nggak saya tulis tuh tetap apa sih isinya? Habis itu saya nggak tahu saya habis itu belajar apa gitu. Jadi kayak ada sesuatu informasi yang saya dapatkan saya harus tulis gitu. Jadi catatan saya tuh dulu tuh banyak sekali gitu. Berarti kuncinya tuh kenalin gaya belajar diri cara sendiri belajar. dulu ya Mem. Karena kadang kalau kita kasih tips ternyata tuh tidak berlaku untuk cocok. orang ini karena mungkin sistem belajar maksudnya diri kita beda gitu. Oke. Harus muslim gitu. Jadi saat itu tuh saya bertiga. Saya dari Indo, kemudian satu lagi orang Inggris keturunan Pakistan, sama satu lagi orang Inggris keturunan Turki gitu. Jadi orang temen kos saya tuh saat itu emang orang Inggrisnya gitu. Jadi